Pelajaran wabah karya Umi Kulsum. Sejak wabah tiba, di layar ponsel kita bertatap muka. Ibarat perang gerilya, kita dibidik musuh dari balik gerumbul yang tak tertangkap mata. Hanya berita duka terdengar dari mana-mana, mengiringi tubuh-tubuh menuju karang. Tidak apa-apa, ya, tidak apa-apa. Aku di rumah saja, kau di rumah saja, agar dunia tak mampu petaka. Tak harus di sekolah kita bicara, tak harus di kelas kita membaca, agar dunia tak lama menyimpan. Karangjati, Bandung, 2020. Terima kasih. Selamat malam. Kita kembali lagi bertemu di Sastra Bulan Purnama. Kali ini akan membacakan puisi Corona, tapi khusus kali ini puisi penyair dari Jogja yang tinggal di Bantul, tapi ada juga yang tinggal di Jogja. Mereka merespon tentang Corona. Ada banyak puisi yang ditulis oleh para penyair dengan tema macam-macam, dan kali ini penyair Jogja beberapa di antaranya merespon Corona dan menuliskan ke dalam puisi. Pertama, tentu terima kasih yang untuk mengawali Sastra Bulan Purnama malam ini, Bu Sri Suryawati membacakan puisi karya Umi Kulsum untuk membuka acara Sastra Bulan Purnama edisi 110 Putri Ding Problem seri 9. Beberapa penyair lainnya dan juga lagu puisi akan dibawakan oleh kawan Doni, penyair-penyair muda, perempuan dan juga pria akan ikut tampil dalam Sastra Bulan Purnama kali ini. Barangkali Umi akan ikut menambahkan mengenai puisi Corona ini. Ya, terima kasih. Selamat malam semuanya. Kembali di Sastra Bulan Purnama Teguh Rumah Budaya. Kali ini masih dari Sastra Bulan Purnama edisi 110. Dan teman-teman semuanya, tentang puisi judulnya Coretan Panggung. Ya, ini adalah kerjasama antara 11 penyair ya dengan Dinas Kebudayaan Bantul. Ya, jadi yang fasilitasi adalah Dinas Kebudayaan Bantul dengan dana keistimewaan. Kami menggalang atau mengumpulkan teman-teman yang terkait tadi sudah disampaikan oleh Pak On bahwa penyair Jogja tetapi tinggalnya di Bantul. Nah, dalam masa pandemi ini, teman-teman ya semua lapisan masyarakat itu kan terkena dampaknya ya, tidak terkecuali adalah seniman dan penyair. Hampir semua kehidupan masyarakat itu terdampak oleh ini. Nah, di saat-saat seperti itu ya, di saat banyak sekali perbatasan yang memang mau tidak mau dibatasi oleh situasi dan kondisi. Ini memunculkan sebenarnya banyak ide-ide kreatif yang muncul ya dari teman-teman ya. Termasuk di dalamnya adalah penyair. Nah, teman-teman penyair di sini menuliskan bagaimana ketika mereka sama sekali tidak bisa keluar rumah ya, sama sekali tidak bisa beraktivitas
kita ya. Nah, ini terangkum dalam buku Coretan Pandemi ya. Nanti buku ini memang dicetak terbatas ya oleh Dinas Kebudayaan Bandung sendiri, akan di launching nanti kita tanggal 24 November 2020. Nah, Sastra Bulan Purnama sudah mengawalinya untuk pembacaannya atau untuk tamunya. Seperti itu Pak Om. Oke, terima kasih. Silakan menikmati acara Sastra Bulan Purnama malam ini. Mari kita nikmati bersama. Sastra Bulan Purnama. Ojek online oleh Mirna Radila. Lama jalan kali pertalit itu seorang. Lama jalan tak laku adalah harapan hampa. Lama jalan di cancel menjelma keringat dingin. Banyaknya jalan yang tersekat membuatnya lagi-lagi harus berpikir singkat. Satu orderan adalah anugerah, karena baginya itu adalah amanah. Sekeluarga diboncengnya. Sebuah panggilan datang, segera motor dikebut menuju tujuan. Portal dan polisi tidur diterjang, tak ingin pelanggan kecewa. Sampai tujuan, klien tak kunjung tiba. Ia mulai menghardik kesal. Ia kena tipu. Sebuah orderan tuyul masih berseliweran di tengah warga. Ketika mereka sembunyi di rumah-rumah, para penipu melayangkan aksi. Tanda Juni 2020. Idul Fitri hingga Idul Adha oleh Mirna Radila. Menengadah, resah, gundah di rumah. Menengadah, menyibak asa yang tak tentu angan, hilang arah. Dalam embun basah, kita berjamaah di tanah lapang namun berjarak. Imam memimpin, terpanjat doa, jemaah ungkap amin. Bergema di tengah corona, bersama tetes air mata yang serupa keringat dan kenangan. Tahun ini dan selanjutnya tak akan sama dengan tahun sebelumnya. Tanda Juni 2020. Puisi yang selanjutnya yaitu Polda oleh Mirna Radila. Jalanan membisu, mulai ujung kota hingga pentokan lautan. Sesekali terdengar gemuruh, sesekali tenggelam, sesekali malam. Terkadang terang bercahaya, bahkan bisa gelap gulita. Tampar jiwa, tampar ragamu dan kembalilah. Janganlah menetap dan bukan esok hari. Tanda 28 Agustus 2020. Pledoi seorang istri. Tempatku bukan dapur. Wajahku bukan panci, ceret, wajan, serta gosongnya. Atau api dalam kompor dan bercak tetesan minyak, serta sayuran yang berserak di lantai. Tapi aku ada dalam tawa bahagianya ketika tempe garit, telur ceplok, sambal terasi, dan lodeh
tersaji di meja tamu tanpa ada asin, asam, atau manis yang berlebih. Sebab asin itu keringatku, asam tubuhku, manis senyumku. Tempatku bukan sumur, bukan tarikan tali ember, tumpukan pakaian kotor, piring gelas yang berserakan, bernoda. Tapi akulah bocah-bocah riang tertawa tanpa cemas, kaku, dan ragu. Tak ada sakit, penyakit, duka, bencana, dan mara bahaya. Segala bahagia bagi dirinya adalah hangat, ada dingin, serta sebaliknya. Tempatku bukan kasur, bukan pada bantal, guling dan bercak noda, rintih sakit atau keringat terkurasku. Tak perlu lipstik, bedak, sisir, dan kaca. Tak ada sutra atau tafeta bagi tubuhku. Bukan. Tapi aku ada dalam peluk tubuhnya. Tetes keringatnya, dekap tangan. Aku adalah kecupan di pagi hari. Pulang tepat waktu, kembali bersua, menantang hari depan bersama, tanpa ciut, tanpa perlu takut. Yogyakarta, 2015. Hai, saya Cindy Novitasari. Kali ini saya akan membacakan puisi-puisi saya yang ada dalam buku Coretan Pandemi Bantul yang diterbitkan oleh Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul yang di-launching dalam acara Sastra Bulan Purnama pada malam hari ini. Selamat menyaksikan. Darurat hoax. Suara sirine bak petir menyambar. Seketika mataku menatap nanar. Belasan lelaki berbalut plastik berbaris rapi pada satu titik. Kami dilarang mendekat jika ingin selamat. Benda pipih berlayar mulai bergetar, berkirim desas-desus yang didengar. Positif. Untuk pertama kalinya, kata itu membuahkan ketakutan. Informasi hoax makin bertebaran. Sebagian mulai menghakimi dan menjauhi, takut jika diri sendiri mati hari ini. 4 bocah menangisi kepergian ibunya yang mengidap preeklamsia. Namun, orang-orang menuding mereka akan menularkan virus berbahaya. Bisakah kita membuka mata? Gua Sari, Juni 2020. Segunung rindu. Dada sesak menahan bentang kerinduan. Bertukar sapa lewat media ternyata hampa. Satu-satunya obat kerinduan hanyalah pertemuan. Sabarlah sayang. Semua gapura dihalangi portal. Seluruh akses jalan hampir ditutup total. Dulu, rebahan adalah hal ternyaman. Tapi kini, terus-menerus di kamar ternyata menyedihkan.
Corona, bisakah kamu pulang? Kami tidak pernah mengundangmu untuk datang. Bisakah segera sudahi kegentingan ini? Sungguh, ada segunung rindu yang harus menuju tempat berlabuh. Misi. Derap langkah bergemuruh di tengah kegelapan. Ini tengah malam. Kenapa ada keramaian? Saat kita dipaksa berdiam diri oleh keadaan, kubuka kain penutup jendela, mencari sebuah jawaban. Para bapak setengah berlari membawa gaman. Di antaranya sudah melesat dengan kendaraan. Seketika lorong gang sunyi kembali. Kubuka sosial media, mencari informasi. Sumpah serapah diucap di antara remang lampu rumah ke rumah. Siapa yang bertanggung jawab di atas kegetiran hidup begini? Kelaparan yang melumat, pemasukan yang merambat, bahkan tersumbat. Sungguh tak disangka, di tengah pandemi seperti ini, sekumpulan orang jahat menjalankan sebuah misi bejat. Menepi Kebejici oleh Teddy Koseiri. Aku mendatangimu di kala sepi, ketika kota bawah sana diserang pandemi. Berjalan memuncak di sela-sela cemara, bermengi nasib setapak demi setapak. Membayangkan kini yang pelak, beda masa lalu. Kini sepi. Dulu kedai-kedai kopi di parkiran penuh sesak. Para pengembara bersepeda berjingkrak. Motor, mobil penuh sesak. Trail dan jeep menerjang tanah jalanan berdebu, mengangkut para wisatawan dan tetamu. Pucuk-pucuk cemara tersedak angin, para selebritis medsos memainkan tangan, melepas panah kamera, gambar menyebar ke seantero jagat. Obama melihat, dan ia pun menampakkan tilas di sini, di Bejici. Gandhi sahabatku dan para muda-mudi senyum bersama. Sebelum 2020 mendatangi kami, menyemburkan benci konflik pandemi, aku lari ke sini, menepi di Bejici yang kian sepi. Tak ada penjual kopi lagi. Kampung Anak Muda, 4 Juli 2020. Jadi ini adalah beberapa puisi saya yang ada dalam sebuah buku antologi puisi berjudul Coretan Pandemi Bantul, diterbitkan oleh Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul 2020. Yang mana bukunya terbit malam hari ini berbarengan dengan agenda sastra bulan purnama. Gumuk Pasir Parangkusumo oleh Teddy Koseiri. Angin laut membentukmu kuat, mengubahmu dari pasir asin menjadi tawar, memilahmu dari hitam hingga memutih. Terpaan angin menyongsong setiap bulir-bulir. Angin menyapu matahari, menyapu butiran pasir dari tepian pantai ke tengah daratan. Dari yang berat menjadi ringan, berjuta-juta tahun kemudian menyusun barikade bumi. Burung-burung terkapar kehausan melalui atasnya, menjatuhkan biji-bijian, buah, dan bunga-bunga. Kini pepohonan mulai tumbuh oleh sentuhan hujan, mengakar oleh sinar matahari. Pohon-pohon menjaga gumuk berkembang.
Hamparan yang dulu kerontang kini menyejukkan mata. Jutaan manasik dihelat dalam terpa terik matahari. Jutaan wisatawan mengabadikan gaya selebgram. Gumuk pasir yang semula tak dihiraukan kini disayang-sayang. Hingga keheningan datang bersama kabar sang burung. Terbang melintas, hinggap di dahan-dahan mewartakan. Semua manusia wajib di rumah. Kini gumuk pasir Parangkusumo sepi. Disinilah aku bersembunyi dari berita yang tak mudah mengerti. Kampung Anak Muda, 4 Juli 2020. Minggir ke Mangir oleh Teddy Kozeri. Alas Mentawai menjadi saksiku. Seperti kala itu, seorang perwira Majapahit menepi. Saat ini, dunia sedang menghela nafas, mengembus keasaan teror negeri, sakwasangka menggempa. Warga menjadi panik, kota besar menderu, warga berhamburan pulang ke kampung-kampung antah berantah yang selama ini ditinggalkan. Di kota tak ada pekerjaan, tidak ada penghasilan, tidak bisa makan. Semua lari ke desa, bertani, berkebun, menjaring ikan di sungai. Mangir aku minggir dari hiruk pikuk kota, seperti Wonoboyo yang membangun pertapaan kala Majapahit meredup di usia senja. Kemangir aku minggir, menghilang tanah luas tak tergarap, merantau sejarah yang tertanam di benak seperti sejarah dunia ini, yang harus dicatat dan diingat kelak pada anak cucu, bahwa bumi tak boleh kalah oleh pandemi. Kampung Anak Muda, 4 Juli 2020. Bersama pasukannya, gelembung raksasa itu terbang. Dari seberang sana hinggap di setiap penjuru meneror hari-harimu. Orang-orang berlari kian kemari. Orang-orang mencoba bersembunyi. Tapi maut tak mau pergi, maut bernyanyi lalu merubah diri. Menjadi angka-angka, membungkam kata-kata. Orang terkena gelembung menjelma ribuan gelembung. Memburu mereka tak terjaga dalam tidur, dalam dengkur. Orang saling curiga tak lagi, saling sapa mengunci rapat pintu. Lalu mimpi tentang Tuhan yang sedang ambil cuti. Bersama pasukannya, gelembung raksasa itu terbang. Dari seberang sana hinggap di setiap penjuru meneror hari-harimu. Orang-orang berlari kian kemari. Orang-orang mencoba bersembunyi. Tapi maut tak mau pergi, maut bernyanyi lalu merubah diri.
menjadi angka-angka, membungkam kata-kata. Orang-orang terkena gelembung, menjelma ribuan gelembung. Memburu mereka tak terjaga, dalam tidur, dalam dengkur. Orang saling curiga, tak lagi saling sapa, mengunci rapat pintu. Lalu mimpi tentang Tuhan yang sedang ambil cuti. Dimakan. Jenazah dibungkus upah, segera dibawa pergi. Menjadi dimakan. Keluarga tak menyertai, hanya mengirim doa. Jenazah tak bisa amal, makam tak sedia terima. Rasa takut di angan, jenazah menggandeng tangan. Bayang soal nyata. Jenazah tak bisa apa, dibuat menderita kedua. Jogja, Mei 2020. Lebaran tiba, corona di luar, COVID di dalam. Salah kata lebar, tanpa tali salam. Langit tanpa awan, saat lebaran tiba. Pintu tak dibuka, manis di pasien. Jogja, Mei 2020. Lebaran kali ini dirayakan bersama pandemi, di mana corona mencari kerumunan luka berseri. Lebaran kali ini saling maaf dari dagu, tak saling cium, wajah masker menyertai. Lebaran kali ini kapal tak menuju pergi, kampung menolak pandemi, mencatut nama ilahi. Lebaran kali ini hanya ini kali. Jogja, Mei 2020. Puisi Latif S. Nugraha. Yang pertama, perang. Kita buka pintu belakang dan diam-diam keluar lewati jalan lain di kota yang asing. Kita berperang meski tak pernah bermusuhan. Puisi kedua, isyarat kota. Karat membuat kayu makin rapuh melewati jalan dan udara berdebu. Di akhir hari, masa lalu terparkir. Lelah dan luka jadi pekat warnanya. Angin melintas, amis menguar. Isyarat bahwa kota yang keparat ini telah berulang kali sekarat, tapi tak mati-mati. Puisi ketiga, rumah yang ditinggalkan. Hujan telah menggulung kasur dan tidur. Jejak pencuri, televisi mati, radio mati, lampu mati di antara lembab udara malam hari.
hanya ada kenangan, kemenangan abadi. Itu pun bukan kita yang memiliki. Terima kasih. Saya Nunung dari Puspitasari. Malam ini saya membacakan beberapa kumpulan puisi yang ada di buku coretan Pandemi Bantul. Ini didanai oleh Dinas Kebudayaan Gundi Kebudayaan Kabupaten Bantul. Puisi saya ada di dalam buku ini dan beberapa teman juga ada di dalam buku ini. Saya akan membacakan puisi selanjutnya berjudul Masker. Masker membekap mulut, menutup aib dan prasangka. Begitulah kami di masa pandemi corona. Sesama saudara menjadi harus berhitung dengan jarak bicara. Bukan soal aib dan prasangka yang harus kami jaga, tapi soal berhitung kemungkinan kematian yang akan datang. Tak disangka-sangka. Bantul 2020. Vaksin. Jutaan nyawa menggelepar, jutaan manusia terkapar. Corona adalah mimpi indah bagi yang menyukai kematian. Karena datang bisa penuh harap. Vaksin tak perlu ditunggu-tunggu. Masih percayakah kau dengan vaksin? Bantul 2020. Corona, tak ada tikaman, tak ada suara teriakan, wajahmu pun tak pucat pasi, kecuali desah nafas yang tersengal di antara doa dan igauan. Inilah saatnya. Semesta dirundung keheningan. Setiap orang berselimut kecemasan, kehilangan hari-hari yang penuh warna-warni bunga. Bantul 2020. Virus. Kamulah sahabat terbaik yang paling mengerti di manakah hakikat kerinduan. Kamulah seseorang yang menjelma dalam senyap, mengabarkan pada tubuh agar mengenal istirahat. Kamulah orang yang pandai beramah tamah, mengenalkan peran kepada manusia, betapa ketidakkemungkinan bisa selalu saja datang di setiap kesempatan. Bantul 2020. Itu tadi puisi saya. Terima kasih. Sampai jumpa. Jogja, selamat malam. Orang-orang beli puisi di warung kopi. Orang-orang yang tak punya waktu untuk mati. Dan perempuan tua yang murah senyum itu selalu sabar melayani. Kantuknya ia jaga sampai pagi. Jogja terbuat dari rindu, tulang, dan angkringan. Besi, beton, dan cahaya tumbuh di mana-mana. Rezeki anak soleh tak kemana-mana. Dua perantau muda beradu rindu di angkringan.
kata terus, jangan kendor, sembari menambal cinta yang bocor. Hatiku yang ragu tertinggal di kedai kopi, disimpan sepi di saku jaketmu, dan akan dikembalikan padaku lewat saja yang bakal kutulis nanti. Jogja terbuat dari rindu, pulang, dan angkringan. Apa agamamu? Agamaku air yang membersihkan pertanyaanmu. Dalam secangkir teh ada hati Jogja yang lembut meleleh. Dalam secangkir kopi ada hati Jogja yang alon-alon waton happy. Dalam secangkir senja ada hati Jogja yang hangat dan berbahaya. Jogja terbuat dari rindu, pulang, dan angkringan. Jogja, selamat malam. Halo, para sastra cinta seni budaya dimanapun berada. Kali ini saya M. Triswati akan membacakan puisi karya-karya Ons Untoro yang spesial dipersembahkan khusus untuk para tenaga kesehatan yang saat ini masih sedang bertugas mengendalikan penyakit COVID-19. Dan tentunya puisi karya Ons Untoro yang saya bacakan ini mampu menjadi penyemangat kita semua dalam melawan penyakit COVID-19 dan menjadikan masyarakat Indonesia tercinta ini kembali sehat, segar, produktif. Terima kasih. Selamat. Jauh dari keluarga. Karya Ons Untoro. Ruang dan waktu merapat. APD tak bisa disingkap. Agar corona tak menjerat. Penderita adalah sebab. Jauh seolah dekat. Keluarga dalam jarak, rindu memburu tak mendekat. Demi penderita sehat serentak. Waktu dan tubuh merapat. Di luar kerumunan saling dekat, seolah ingin menuju akhirat. Sekaligus meremehkan sejawat. Di luar kerumun muka tak hilang. Itu sebab derita sejawat panjang. Tidur malamku. Karya Ons Untoro. Tidur malamku serupa musik klasik mengalunkan lagu Melayu. Mimpi mengajakku menyeberangi lautan, seolah jaraknya hanya sejengkal. Pagi baru saja tiba. Selepas malam tanpa busana, tidurku antara lelap dan jaga.
sampai malam menemu pagi. Tubuhku menemu matahari. Aku masih teringat malam hari. Tidurku malam hari seperti rumah tanpa pintu dan jendela. Detak jarum jam menyertai. Tubuhku tak berhenti bernyanyi. Sementara malam semakin tinggi dan hampir berganti pagi. Ritahku malah berseri. Tidurku malam hari. Malam hari tidurku. Hasil tesku. Sejak hari pengumuman itu, gerbang rumah tertutup rapat. Jendela terlihat kabur oleh kain gorden. Tanpa nada ataupun kata dari tetangga. Dulu, mereka selalu menyapaku. Selalu menanyakan apa kegiatanmu. Setelah diberitahu hasil tesku, mereka tidak peduli denganku. Menjauh. Kamu virus. Kamu harus jauh dariku. Tidak, aku bukan temanmu. Astaga, apa salahku? Selalu dihakimi. Tidak ada yang baik kepadaku. Mata mereka buta melihat berita jahat. Jika aku boleh memilih, aku pun tidak ingin seperti ini. Tolong ya Tuhan, sehatkanlah aku kembali. 20 Agustus 2020 oleh Revinda. Ku putar otakku, jatuh sakit, berhenti bekerja, banyak pengeluaran, tidak ada pemasukan. Apalagi yang bisa kuharapkan? Berdiam diri saja tidak cukup. Mengharapkan belas kasihan. Aku adalah orang yang cukup gengsi. Tidak bisa. Aku harus bisa lebih dari mereka. Kutumpuk ide-ideku. Bangunlah. Ide saja tidak cukup. Ya, usaha. Baiklah. Aku akan berusaha. Ini untukmu. Walaupun hanya beberapa lembar kata saja. Terima kasih. 20 Agustus 2020. Pindah Sarinda. Tertekan. Tepat di bagian selatan Bantul. Suara gemuruh terdengar. Membisikkan sebuah kalimat. Diam. Tetap di rumah saja. Siapa itu? Di mana? Ada apa ini? Ya Tuhan.
semakin panas. Aku hanya ingin bermain. Diamlah sebentar. Segera aku akan pulang. 20 Agustus 2020, karya Revinda Salinda. Tafsir Cinta Jambu Mangli. Terkutuklah raja-raja pelamarmu, Sukesi. Akan kupatahkan leher mereka, kubasahkan darahnya pada alun-alun Alengka. Biarlah jadi drama cinta sepanjang sejarah manusia dan raksasa. Terkutuklah Wisrawa yang memetik bungamu, Sukesi. Akan kuremukkan tubuh bau tanahnya. Resi tak tahu diri, telah menipu dengan sastra cendra, dengan culas melumat tubuh molekmu. Biarlah mereka menyebut semaunya. Bukankah aku memang pamanmu yang kau cintai sejak remaja hingga dewasa? Akan kukutuk siapapun perebutmu, Sukesi. Jogja 2015. Lelaki yang berguru pada arca. Akulah murid yang terbuang, lari dalam hutan, menghayati kekalahan. Di rimba kusimpuh arca. Lelaki tua yang kupanggil Dorna. Takzim bakti pada guru bisu. Hingga dalam diam aku belajar suara dan menanggalkan semua mata. Akan kupanah salak anjing Arjuna, kesatria penggoda perempuan setia. Akulah murid tersia. Mestika pusaka lepas dalam tipu daya. Tapi kutukku berlaku juga. Menjelma cipta dalam padang Kurukasetra. Seorang guru gugur oleh muridnya. Yogyakarta 2020.
sudah dijadwalkan. Kita adalah stasiun tempat segalanya datang dan pergi. Mungkin dari sana atau sebaliknya, ia datang dan berangkat lagi menuju kota yang hendak disinggahi. Dan tubuh kita hanya tempat berhenti sementara bagi yang merasa sampai. Dan tubuh kita hanya tempat keberangkatan abadi bagi yang merasa harus pergi. Seperti kereta yang sudah dijadwalkan, kita adalah stasiun tempat segalanya datang dan pergi. Mungkin dari sana atau sebaliknya, ia datang dan berangkat lagi menuju kota yang hendak disinggahi. Dan tubuh kita hanya tempat berhenti sementara bagi yang merasa sampai. Dan tubuh kita hanya tempat keberangkatan abadi bagi yang merasa harus pergi. Oke, terima kasih pada semua penampil yang mengisi Sastra Bulan Purnama edisi 110. Ada Anes Prabu Sajarwo, Joko Pinurbo, Latif Nugroho, Mirna Radila, Nunung Beni, Rafida Lastalida, S. Arimba, Sindino Putasari, dan Teddy Kusairi. Juga para pembaca tamu, Sri Surya Widati dari Jogja, Rita Ratnawulan dari Jakarta, dan Suwarni dari Magelang. Mereka telah tampil di Sastra Bulan Purnama malam ini, dan tentu saya mengucapkan banyak terima kasih atas penampilan mereka, dan terima kasih pada teman-teman Sastra Bulan Purnama yang selalu setia melihat acara ini. Dengan barangkali sambil minum kopi atau sambil santai-santai duduk di rumahnya atau nonton bareng bersama kawan-kawan. Kita ketemu lagi di bulan depan, bulan Desember, Sastra Bulan Purnama seri berikutnya. Terima kasih, selamat malam. Ciao, Sastra Bulan Purnama.